Insya Allah saya ketika harapan baru dikerja bukan cerita, saya akan lakukan seperti itu sebagaimana Taiwan lakukan, sebagaimana mereka Filipina lakukan, sehingga produksi pertaniannya mereka ikut. Dan saya punya market karena saya kebetulan basicnya di sebelah perairan, dan insya Allah ketika harapan baru diberi amanah, saya punya market siap di luar negeri. Baik, masih tetap paslon nomor 4 bertanya 30 detik ke pasangan nomor urut 2. Mohon disimak pasangan nomor urut 2. Terima kasih, saya sudah bertanya bagaimana caranya mengatasi, saya punya dengan visi misinya Pak, nomor 2 dengan programnya memberikan honor 2 juta per bulan untuk tenaga honorer sekian ribu honorer. Saya minta mungkin dijawab yang mungkin yang tepat, dan bagaimana dari mana sumber dananya. Saya tambahkan, masih ada pertanyaan enggak Bapak Bu? Ini salah satu pertanyaan untuk nomor 2, sumber anggaran yang digunakan untuk membiayai perekonomian sektor real. Baik, waktunya habis, silakan dijawab nomor urut 2, waktu Anda 2 menit. Dimulai dari sekarang. PP 56 tahun 2012 tentang SN itu jelas bahwa sumber daripada pembiayaan tenaga honorer itu dari APBD dan APBN. Kalau bicara APBD pasti kita akan bicara soal sumber pendapatan, mulai dari PAD-nya, dana perimbangan, serta pendapatan-pendapatan yang lain. Kalau terkait dengan dari mana anggarannya, tentu kita akan bicara tentang APD. Saya mengambil sederhana saja. Ada 2 pendekatan untuk meningkatkan pendapatan kita, intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau saja Allah takdirkan kami jadi pemimpin di Bulukumba, maka pelayanan untuk pembayaran STNK itu tidak akan kita fokuskan lagi di kantor di kabupaten. Kami akan bermitra dengan Bapenda di Sulawesi Selatan agar pelayanannya difasilitasi jaringannya oleh pemerintah kabupaten di kantor camat, petugasnya dari Samsat. Ini apa artinya? Data 2019 kami temukan bahwa dana bagi hasil yang di dalamnya termasuk STNK segala macam masuk ke Bulukumba dari provinsi 63 miliar. Kami bayangkan kalau kita dekatkan pelayanan ke bawah, maka akan semakin banyak pendapatan-pendapatan lain yang masuk kepada pemerintah daerah. Jadi ini soal kreativitas kita. Kalau bicara tentang anggaran, ini adalah kreativitas kita. Bagaimana melakukan pengelolaan di sektor pariwisata, bagaimana intensif menemukan kembali sumber-sumber pendapatan yang baru. Itu kira-kira poin utama kenapa kemudian kami mewujudkan ini, sebab ini akan berimplikasi pada banyak hal, bukan saja soal kesejahteraan karena dengan begitu daya belinya ada, tetapi yang paling penting adalah bahwa kualitas pelayanan, khususnya pelayanan dasar pendidikan kesehatan itu akan digerakkan ketika kemudian ada keberpihakan oleh pemerintah daerah. Saya perlu tegaskan bahwa visi misi ini masuk dalam area visi kesejahteraan oleh Bulukumba Asik. Visi misi ini kalau kami takdirkan akan turun jadi visi misi daerah. Visi misi daerah akan turun jadi RPJM dan segala macam. Ini jadi kebijakan. Jadi karena itu kebijakan ini bagian yang akan kami prioritaskan soal kesejahteraan. Iya, waktu Anda habis dan silakan direspon. I think impossible, but di DKI Jakarta 73 triliun dia punya PAD yang cuman bisa mampu membayar hanya 800 ribu honorernya. Ini yang saya pikir, saya juga mau perlu belajar banyak karena saya juga orang ekonom, saya juga mengerti bagaimana. Dan ketika pemerintah daerah PAD tidak cukup, tidak ada uang, tidak ada, bagaimana kita harus mengingat. Tentunya solusi yang harus saya carikan kalau saya ketika orang baru diberikan amanah, bagaimana saya angkat PAD sebagaimana dari semua sisi karena sangat potensi, sehingga nanti ada kemampuannya saya ketika diberikan kebijakan membayar tenaga honorer yang sekian banyak yang tentunya menjadi beban pemerintah daerah. Tanpa dilakukan, tanpa carikan solusi untuk mengangkat PAD kita, saya rasa nggak mungkin. Jadi saya said ini impossible, karena paid for all honorer. Jadi itu tidak akan mungkin bagi saya. Jadi intinya bagaimana kita punya PAD kalau bagi saya untuk bisa kita angkat sehingga bisa punya kemampuan. Siapa pemerintah nanti harapan baru ketika diberikan amanah untuk membayar semua kita punya yang nantinya bisa memperbaiki kesejahteraan mereka semua honorer dan ASN yang tentunya insentif bagi mereka yang berprestasi pasca nanti harapan baru diberi amanah. Saya kira itu. Masih ada waktu? Ya, honorer akan merupakan salah satu perhatian harapan baru. Kebijakan itu bisa kita lakukan di saat pemerintah kita bisa bekerja keras. Cuma yang jadi persoalan kondisi ini adalah dalam kondisi pandemik. Waktunya sudah habis dan tetap di pasangan nomor urut 4.
bertanya kepada pasangan nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik. Terima kasih. Saya cuma punya pertanyaan bagaimana mengatasi nantinya, karena Anda incumbent sebelumnya dulu mengatasi bagaimana kelangkaan pupuk, dan nanti apa yang harus dilakukan lagi, bagaimana petani bisa tidak lagi langka akan masalah pupuk. Ada pertanyaan? Ya, memang ini menjadi persoalan hampir semua petani. Kelangkaan pupuk, bahkan saya melihat ada pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Dan saya melihat dinas terkait perlu dievaluasi. Ya. Waktu Anda sudah habis, silakan merespon jawaban paslon nomor urut 3, 2 menit waktu Anda. Terima kasih banyak Kakanda pasangan nomor 4. Dapat kami sampaikan bahwa selama ini proses pendistribusian pupuk subsidi itu dimulai dari ketika kelompok tani menginput yang namanya RDKK. Itulah kemudian dari basis RDKK ini, itulah kemudian Kementerian Pertanian untuk menentukan kuota dari masing-masing daerah berapa kuota pupuk subsidi. Jujur saja selama ini pemerintah daerah tidak memiliki intervensi yang jauh terkait dengan kehadiran dari pupuk subsidi karena itu base dari kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, melihat pada perkembangan dan dinamika pupuk subsidi di lapangan yang kadang hilang pada musim panen setiap musim tanam, maka ketika Kacamataya diberikan amanah untuk memimpin Bulukumba, maka kita tidak lagi hanya bisa berpangku tangan menyidak distributor dan menyidak penyengecer. Harus ada upaya-upaya politik dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni melakukan yang namanya cadangan pupuk pemerintah. Apa cadangan pupuk pemerintah? Pemerintah daerah setiap tahun harus membeli pupuk non subsidi dari pabrik pupuk untuk mengantisipasi ketika ada situasi pupuk subsidi hilang di masyarakat, sehingga cadangan pupuk yang disimpan oleh pemerintah di gudang-gudang yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu kemudian akan didistribusikan kepada petani. Dengan harapan itu kemudian tidak ada kendala-kendala yang dihadapi oleh petani. Di lain sisi, kita juga akan mendorong kelompok-kelompok tani agar efektif melakukan penginputan RDKK, berintegrasi dengan penyuluh-penyuluh yang hadir, karena titik soalnya adalah persoalan bagaimana kemampuan sumber daya manusia dari kelompok-kelompok tani kita untuk menginput RDKK yang berpengaruh pada jumlah kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Terima kasih banyak. Oke, which meant that saya pikir not solution. Kalau harapan baru diberi amanah nanti, semua pupuk nanti di Bulukumba saya buat semua subsidi, tidak ada lagi yang tidak subsidi. Kenapa? Membuat peluang mereka mungkin oknum tertentu yang bisa memainkan. Tapi yang jadi ketika harapan baru nanti diberi amanah, semua pundi akan bagaimana ada penyimpangan saya akan lakukan. Jadi semua full subsidi, tidak ada lagi 70% subsidi, 30 subsidi. Tapi semua full subsidi akan harapan baru lakukan ketika diberi amanah pasca nanti 9 Desember, saya kira itu. Ya, lebih penting bahwa bukan hanya persoalan ketersediaan, karena kami melihat dari fakta yang kami dapatkan di lapangan, banyak petani yang seyogyanya mendapatkan pupuk, tapi dia tidak mendapatkan pupuk. Ada keinginan kami kembali akan memproteksi dinas terkait bahwa banyak penyaluran pupuk yang tidak tepat sasaran. Banyak petani yang tidak memiliki sawah tapi dia mendapatkan pupuk urea. Ya kan? Di sisi lain dia hanya memiliki sektor perkebunan. Nah, inilah yang membuat pendistribusian pupuk yang hampir secara keseluruhan di Bulukumba mengalami ketimpangan yang akhirnya dimanfaatkan oleh pemain-pemain. Ya, kembali kepada teori pasar, tidak ada pupuk harga naik. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam pemerintahan kami lihat, sehingga memang ke depan kita mencoba memproteksi, kita akan mengkaji sejauh mana efektivitas pupuk sampai kepada petani yang bersangkutan. Baik, waktu Anda habis. Dua pasangan calon sudah berakhir debat tanya jawabnya dan kita akan lanjutkan ke pasangan calon yang lain setelah jeda berikut ini. Ayo gunakan hak pilihnya
pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo masyarakat Kabupaten Bulukumba, mari kita bersama-sama melawan dan menolak politik uang, politisasi SARA, kampanye hitam, dan penyebaran informasi bohong. Mari kita bersama-sama mewujudkan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 yang damai, berbudaya, dan bermartabat. Legitimasi kepemimpinan daerah akan sangat ditentukan oleh kehadiran kita semua di TPS. Jangan lupa datang ke TPS. Di TPS aman kok, tapi pakai masker ya. Jangan yang ada logo paslonnya. Ayo ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020. Ayo tingkatkan partisipasi pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020. Dan bagi Anda yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, agar segera melakukan proses perekaman elektronik ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sebelum tanggal 9 Desember tahun 2020. Pemilih berdaulat, negara kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba insya Allah dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kesuksesan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini itu sangat tergantung dari keterlibatan semua stakeholder yang ada. Stakeholder inti ada pemerintah daerah, DPR, Polri, dan TNI. Stakeholder utama ada penyelenggara, peserta, dan pemilih. Kemudian ada stakeholder pendukung, diantaranya media, ormas, dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajak kepada segenap stakeholder, mari kita bersatu padu untuk menciptakan pemilihan yang damai, berbudaya, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo masyarakat Kabupaten Bulukumba, mari kita bersama-sama melawan dan menolak politik uang, politisasi SARA, kampanye hitam, dan penyebaran informasi bohong.
Mari kita bersama-sama mewujudkan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Bulukumba tahun 2020 yang damai, berbudaya, dan bermartabat. Legitimasi kepemimpinan daerah akan sangat ditentukan oleh kehadiran kita semua di TPS. Jangan lupa datang ke TPS. Di TPS aman kok, tapi pakai masker ya. Jangan yang ada logo paslonnya. Ayo ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020. Ayo tingkatkan partisipasi pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020. Dan bagi Anda yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, agar segera melakukan proses perekaman elektronik ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sebelum tanggal 9 Desember tahun 2020. Pemilih berdaulat, negara kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba insya Allah dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kesuksesan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini itu sangat tergantung dari keterlibatan semua stakeholder yang ada. Stakeholder inti ada pemerintah daerah, DPR, Polri, dan TNI. Stakeholder utama ada penyelenggara, peserta, dan pemilih. Kemudian ada stakeholder pendukung, diantaranya media, ormas, dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajak kepada segenap stakeholder, mari kita bersatu padu untuk menciptakan pemilihan yang damai, berbudaya, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung dalam debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba 2020. Dan Anda pendengar di radio di Pandrita Lopi FM Bulukumba dan juga RCA 102 FM di Bulukumba, Anda masih tetap stasiun di dua radio ini. Dan saya ingatkan kepada hadirin, ini adalah segmen debat terakhir, segmen kelima dengan metode yang sama. Pada pasangan calon akan bertanya 30 detik dan dijawab oleh pasangan calon lainnya 2 menit, direspon kembali 1 menit 30 detik. Bisa dipahami ya? Saya mulai dari pasangan nomor urut 1, bertanya 30 detik ke pasangan nomor urut 2. Silakan. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Tak dan pendapat Tak program kami gratis BPJS kelas 3 untuk masyarakat kurang mampu? Masih ada waktu? Cukup, ya. Cek. Sebentar, Kak. Belum direset. 2 menit untuk pasangan nomor urut 2 menjawab. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terkait dengan BPJS adalah sudah menjadi sebuah keharusan. Karena itu gagasan seperti ini mau atau tidak mau harus kita support. Pertanyaannya adalah kenapa sampai sekarang masih banyak tercover. Satu yang saya tahu, depan tidak ada alasan mereka yang tidak terdaftar
setelahnya belum ada KIS, maka langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah menjadi penanggung-penanggung BPJS kepada masyarakat yang tidak mampu itu. Dalam durasi setahun, maka kita bisa mengkonversinya masuk ke dalam kartu Indonesia Sehat. Ujungnya adalah bahwa ini bagaimana meyakinkan seluruh masyarakat bahwa urusan kesehatannya tidak boleh lagi menjadi bebannya. Seluruh urusan kesehatannya political will yang amat kuat. Terima kasih. Bisa direspon cukup? Dan pasangan nomor urut 1 akan merespon dengan waktu 1 menit 30 detik. Ya, dan pasangan nomor urut 2 bahwa memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Sistem jaminan sosial ini yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Oleh karena itu mereka harus dilengkapi dengan jaminan sosial, yaitu adalah BPJS gratis. Oleh karena itu insya Allah, dan inilah menjadi program kami untuk ke depan, bagaimana masyarakat Bulukumba supaya semua ini kurang lebih 57.000 yang belum mendapatkan kartu BPJS, insya Allah ketika nomor 1 ditakdirkan menjadi Bupati Bulukumba, kami akan gratiskan itu untuk BPJS itu. Karena kenapa? Karena inilah yang memang yang dibutuhkan. Kasihan untuk masuk ke rumah sakit tidak punya kartu BPJS. Padahal ini adalah pelayanan dasar untuk manusia. Sehingga betul-betul insya Allah ketika nomor 1 ditakdirkan, inilah yang menjadi program kami, program andalan kami, supaya betul-betul masyarakat yang ada di desa, di dusun dan sebagainya, yang sekarang ini belum tersentuh dengan BPJS, insya Allah nomor 1 sudah menyiapkan itu. Oleh karena itu sehingga apa yang disampaikan tambahan dari nomor 2 itu juga adalah menjadi rujukan buat kami dalam khususnya untuk bagaimana supaya masyarakat ini yang belum juga terdata, insya Allah kami juga akan memberikan BPJS dalam rangka untuk supaya bisa terlayani masyarakat-masyarakat kecil kita. Nah sehingga nantinya di pemerintahan kami tidak ada lagi yang tidak mendapatkan kartu BPJS. Sehingga betul-betul BPJS ini berguna untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Baik. Kita tetap di pasangan nomor urut 1 dan kali ini bertanya kepada pasangan nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 30 detik. Baik, terima kasih. Mohon dijelaskan nomor 3 cara mengatasi pengangguran di Kabupaten Bulukumba. Ya, silakan. Baik, cukup. Ya, silakan dijawab pasangan nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jika mengacu pada data yang ada, tingkat pengangguran di Kabupaten Bulukumba sekarang menurun dan berada pada angka 3,2% dari total jumlah penduduk masyarakat Bulukumba. Upaya untuk pengentasan pengangguran, yakni seperti yang kami sampaikan dalam visi misi kami, adalah mendorong sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Saat ini dalam pemulihan ekonomi nasional ada 3.900 UMKM yang didukung oleh pemerintah daerah melalui suplai bantuan dana. Ada 17.000 UMKM yang didukung oleh pemerintah pusat dengan total pembiayaan 2,4 juta rupiah. Jika kacamatanya diberikan amanah, maka 1.000 booth container, 30 food truck, dan melahirkan 1.000 pengusaha inspirator dan 10.000 pengusaha adalah bagian untuk pengentasan atau mengurangi tingkat pengangguran kita. Efek domino yang lain pada program yang akan kami lakukan adalah seperti pendidikan gratis mutlak, di mana seragam itu akan disiapkan oleh pemerintah daerah, itu kemudian akan dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Itu tidak akan diberikan kesempatan kepada supplier untuk menyiapkan seragam misalnya, tetapi akan disiapkan oleh ibu-ibu rumah tangga sehingga akan ada home industry, pembuatan seragam yang kemudian itu peruntukannya akan disuplai kepada sekolah-sekolah SD dan SMP sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Ini adalah bagian strategi dengan melihat situasi bahwa masih ada 3,2% masyarakat Bulukumba yang masih dalam kondisi pengangguran, dalam terkategori pengangguran. Sehingga pada akhirnya dukungan dalam bentuk ekonomi kreatif, dukungan pada ekonomi UMKM, dan memastikan program-program yang sifatnya layanan-layanan seperti pendidikan gratis mutlak, itu seharusnya efek dominonya juga bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bulukumba. Mungkin seperti itu.
Baik, silakan direspon pasangan nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, memang kalau apa yang disampaikan Pak Tommy sekarang ini, iya. Tetapi untuk periode yang lalu, yang masih sekarang ini, itu tidak terlalu signifikan. Saya ini adalah 10 tahun menjadi ketua DPR. Terkait dengan angka itu adalah bagian dari angka pemerintahan sebelumnya yang turun sekian. Tetapi kami mau adalah signifikan turunnya angka pengangguran ini. Kami mau adalah ada inovasi baru di situ. Ada inovasi baru di situ yang harus dilakukan supaya betul-betul angka pengangguran ini bisa jalan. Oleh karena itu, bagaimana supaya pelatihan-pelatihan, bagaimana BLK ini diaktifkan, bagaimana bisa bekerja sama dengan 5 vokasi besar di Indonesia supaya angka pengangguran ini bisa kita maksimalkan. Kita kirim ke Semarang, kita kirim ke Medan, ada 5 vokasi besar. Nah, oleh karena itulah kalau dimaksimalkan minimal per tahun 250 orang per tahun dia lakukan ini untuk mengatasi pengangguran, yakin dan percaya pengangguran akan turun. 1 tahun di sana setelah pelatihan, perbengkelan, kembali dia berusaha untuk membangun Bulukumba. Nah, inilah yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang lalu. Oleh karena itu, inilah inovasi-inovasi yang dilakukan supaya betul-betul bagaimana angka pengangguran dari 3, sekian betul-betul bisa mencapai 0, sekian. Karena kenapa? Angka pengangguran yang harus kita kurangi. Karena ini berdampak pada angka kemiskinan. Oleh karena itu, insya Allah kalau nomor 1 ditakdirkan menjadi bupati, 5 vokasi besar akan bekerja sama dengan kami untuk bagaimana supaya angka pengangguran ini bisa teratasi. Insya Allah, inilah harapan kami untuk nomor 1 supaya Bulukumba bisa bangkit, Bulukumba untuk maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di pasangan nomor urut 1, silakan bertanya kepada pasangan nomor urut 4, waktu Anda 30 detik. Ya, baik, terima kasih. Mohon dijelaskan ke kami bagaimana pendapat Bapak terkait dikerja bukan dicerita. Mohon dijelaskan ke kami bagaimana hubungannya dengan pemerintahan. Karena di pemerintahan ini adalah prosesnya ada. Yaitu adalah ada DPR di situ, tentu adalah mulai dari proses perencanaan khususnya anggaran ini, mohon dijelaskan ke kami bagaimana kaitannya ini nantinya. Ya. Baik, silakan pasangan nomor urut 4. Ya. Dikerja bukan dicerita, itu tagline-nya saya. Kenapa? Itu semua natural dari saya. Kenapa selama ini yang saya biasa dengar ya hanya cerita, musrembang konsep, all by konsep dan cannot implementation. No. Tidak ada apalagi solusi yang harus mereka terus diimplementasikan. Dikerja bukan dicerita, kadang kita punya jam kerja kalau biasanya, kenapa saya bisa operator atau lapangan atau orang di kantor. Jam kerja 8 jam kalau 1 hari, kadang-kadang bekerjanya hanya 1 jam tapi 7 jam. 7 jam lebih banyak di warung kopi atau lebih banyak mungkin. Jadi apa yang didapatkan? Bagaimana mau meningkatkan kita punya sumber daya manusia kalau sudah seperti itu, bagaimana petani kalau kita hanya lebih banyak mereka cerita dan menghabiskan kopi 3 bungkus rokok kalau hanya mengharapkan hasil yang maksimal sementara lebih banyak hanya bicara konsep dan mereka sendiri tidak bisa kita diakomodasikan seperti apa pemerintah punya peran tentunya baik dari irigasinya misalnya kalau mereka petani sawah sehingga mereka hanya jangan banyak cerita saja tapi bagaimana mereka memaksimalkan waktu, mengefisienkan waktu karena waktu tidak akan ditinggalkan. Pasti kita harus kejar sehingga apa yang tadinya yang kita mencarikan solusi mengentaskan kemiskinan dan saudaranya kita tidak semua tinggalkan Bulukumba pergi cari kerja di tempat lain. Itulah sebenarnya kenapa saya bilang dikerja karena potensinya Bulukumba yang sangat besar, sangat kaya. Khususnya di sektor pertanian itu yang 70% harus betul-betul kita carikan solusi dan dikerja bukan dicerita, jangan hanya selalu konsep dan konsep. Dan setiap tahun by konsep, all by konsep sebagaimana yang saya dengar di semua bukan hanya di Bulukumba tapi itu yang saya implementasikan ketika harapan baru memenangkan nanti pilkada di 9 Desember tentunya insya Allah saya yakin harapan baru akan mengimplementasikan sebagaimana apa yang dia punya konsep, apa dia punya visi misi nantinya ke depan. Baik, waktu Anda habis dan silakan ditanggapi pasangan nomor urut 1, 1 menit 30 detik waktu Anda. Silakan. Ya, kalau kami berbeda, karena di pemerintahan itu adalah diatur oleh regulasi. Sistem pemerintahan daerah itu adalah sistem perencanaan pembangunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 jelas. Sistem bottom-up dari bawah diusulkan oleh masyarakat. Setelah itu dibahas oleh DPR, setelah itu dianggarkan. Itulah sistem pemerintahan kita. Beda dengan swasta yang lain. Karena kenapa? Kita mau bahwa proses perencanaan ini adalah betul-betul matang dari bawah diusulkan oleh rakyat. Nah oleh karena itu kalau dikerja dulu baru dicerita, saya kira kalau di swasta oke saja.
Tetapi di pemerintahan kami tidak setuju, Pak. Karena ada regulasi yang membatur. Undang-undang jelas, Undang-Undang 23, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang 25, ini jelas sistem perencanaan pembangunan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan, insya Allah, kalau nomor 1 didaktirkan menjadi Bupati Bulukumba, insya Allah, bagaimana sistem perencanaan kita secara matang mulai dari bawah sampai ke tingkat atas, betul-betul ini kami jalankan supaya pembangunan yang ada di Kabupaten Bulukumba bisa terjadi pemerataan. Mulai dari pembangunan dari barat, dari timur, yang ada pembangunan dari desa sampai ke kota. Insya Allah kami akan maksimalkan itu supaya betul-betul dirasakan bagaimana pembangunan untuk keberpihakan untuk rakyat dan masyarakat Bulukumba. Kenapa? Karena kita mau adalah betul-betul pembangunan ini, khususnya di proses penyelenggaraan ini, dirasakan masyarakat, mulai dari masyarakat terkecil sampai dengan masyarakat teratas bisa merasakan bagaimana proses yang akan dilakukan supaya betul-betul ini semua masyarakat kita tidak ada tersangkut hukum yang ada di dalamnya. Baik, waktu Anda habis, dan berikutnya pasangan nomor urut 2 akan bertanya masing-masing ke pasangan nomor urut 3, 4, dan 1. Dimulai dari pasangan nomor urut 2 bertanya 30 detik, bertanya kepada pasangan nomor urut 3. 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami sederhana saja. Apa kebijakan saudara ketika Allah takdirkan menjadi Bupati Bulukumba khususnya pada sektor real pertanian, misalkan tentang peningkatan produksi dan sampai jaminan pasar. Toh, kalau itu ada strategi yang mau dilakukan, mengapa sekian lama tidak diwujudkan? Bapak sudah menjabat sebagai Wakil Bupati Bulukumba. Terima kasih. Silakan direspon nomor urut 3, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih banyak sahabatku Haji Askar yang sudah mempertanyakan itu. Jadi strategi ketika kecamatan diberikan amanah untuk memimpin Bulukumba terkait di sektor pertanian, maka kita tidak akan hanya orientasinya pada persoalan produktivitas. Kita juga akan berpikir tentang pasca produktivitas, pasca produksi. Persoalan yang dihadapi oleh petani-petani kita ketika di musim panen, di musim hujan adalah harga gabah yang jatuh. Maka ketika kami hadir sebagai pemerintah yang diberikan amanah oleh masyarakat Bulukumba, maka kita akan menyiapkan dryer-dryer atau pengering-pengering yang akan dikelola oleh kelompok tani. Selama ini yang mendapatkan keuntungan pada sektor pertanian ketika harga gabah jatuh itu ada di tangan pedagang, ada di tangan pengusaha. Karena mereka memiliki gudang besar dan mereka memiliki dryer-dryer yang siap untuk kemudian memperbaiki kualitas gabah yang pada akhirnya petani tidak mendapatkan keuntungan, tetapi yang mendapatkan keuntungan adalah pedagang. Yang kedua, kita ingin menambah nilai jual dari harga pertanian kita. Kita memiliki produktivitas misalnya beras 300.000 ton yang dihasilkan oleh petani Bulukumba, yang kemudian 100.000 dimakan oleh masyarakat Bulukumba dan 200.000 dilempar ke daerah lain, termasuk ke Sidrap dan ke Bode, dan kembali ke Bulukumba dalam bentuk produk-produk beras kemasan 5 kilo, 10 kilo yang dibeli oleh masyarakat Bulukumba sendiri. Kita inginlah mendorong, makanya hadir pusat kreativitas pemuda misalnya di Kindang, di Gantarang, yang orientasinya bagaimana mengajak generasi muda kita, milenial kita, menambah value atau edit value dari sektor-sektor pertanian yang dimiliki oleh Bulukumba. Pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji Andi Edi Manaf tadi, itulah kemudian yang akan hadir dalam retail menengah yang ada di Kabupaten Bulukumba, sehingga kemudian produk-produk pertanian kita bisa lebih baik di masa-masa mendatang. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan terkait dengan saran pertanyaan dari kakanda saya, saudara saya, sahabat saya Haji Askar. Iya, baik. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 2. Saya beri waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi menurut kami apa yang disampaikan tadi ada kami punya program Bulukumba Asik ke depan. Yang penting saya sampaikan di forum ini ketika Allah takdirkan menjadi bupati di Kabupaten Bulukumba. Tentang persoalan sektor pertanian, kalau kita berbicara tentang persoalan peningkatan produksi, ada beberapa kerangka yang harus dilakukan oleh pemerintah. Padi ini bukan tanaman air, tapi butuh disuplai air. Ya, satu. Kedua, tentu irigasi ini harus dimaksimalkan dari hulu ke hilir. Ya. Yang kedua, tentang persoalan bibit. Selama ini nanti habis, kemudian musim tanam baru turun. Dari bibit yang dibantukan ke masyarakat mubasir.
Bukan lagi untuk ditanam tapi digiling, kira-kira seperti itu. Kedua, giliran masyarakat butuh yang namanya pemupukan. Pupuk ini tidak ada. Sedangkan kita pupuk, kita punya tanaman, belum tentu hasilnya maksimal, apalagi kalau tidak ada pemupukan. Ya, maka kalau pasangan Bulukumba Asik terpilih ke depan, insya Allah ketersediaan bibit, masalah pupuk dan sampai jaminan pasar, insya Allah yakin dan percaya dari hulu ke hilir akan diurusi secara baik oleh pasangan Bulukumba Asik. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik. Tetap di pasangan nomor urut 2 dan kali ini bertanya untuk pasangan nomor urut 4. Waktu Anda 30 detik saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 4. Saya cuma ingin bertanya bagaimana strategi untuk mengembalikan Bulukumba sebagai salah satu daerah yang dikenal sebagai daerah yang begitu islami, yang dikenal dengan daerah yang perda keagamannya luar biasa, dikenal sampai di mancanegara. Apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Ya, makasih. Memang harus kita akui, Bulukumba adalah salah satu bagian kabupaten yang memiliki perda keagamaan. Yang menarik bahwa memang menjadi perhatian kami bersama Pak Bupati. Ini ada yang luar biasa yang dia lakukan, yang dia sikapi Pak Bupati kami, bahkan menyerahkan seluruh gajinya untuk kepentingan guru mengaji dan imam-imam masjid. Itu membuktikan bahwa keberadaan Bupati dalam memimpin Bulukumba, salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor keagamaan. Bahkan dalam salah satu program kami adalah memberi perhatian khusus kepada pesantren-pesantren yang ada di Bulukumba. Ini kami melihat bahwa Bulukumba adalah bagian yang memiliki perda keagamaan. Pesantren begitu banyak di Bulukumba. Pesantren menjadi penyangga bagaimana stabilitas, bagaimana kondisi keagamaan di Bulukumba, sehingga pesantren itu juga akan menjadi perhatian kita dan pemerintah akan hadir memberi perhatian khusus kepada beberapa pesantren-pesantren yang ada di Bulukumba. Masih ada waktu? Terima kasih. Saya tambahkan, insya Allah ketika harapan baru diberi amanah Bulukumba, semua pesantren seperti itu, saya akan bukan hanya mereka lakukan apalagi pendidikan bahasa Arab, tapi mereka dengan bahasa Inggris, dengan bahasa yang mana mungkin mereka bisa diserap di mana di luar negeri. Karena kenapa? Kita punya SDM jauh akan speakingnya mereka, sehingga kita akan susah. Hanya umumnya kita punya lulusan di sana, kan anak-anak kita bekerja di Malaysia, tapi kenapa tidak bekerja mereka semua di negara yang lebih maju seperti Malaysia, seperti Korea, seperti Jepang, ada lulusan pesantren, kenapa hanya jadi kuli di seberang sana di Malaysia, hanya kuli kebun dan lain-lain. Tapi insya Allah ketika dikasihkan skill speaking yang bagus. Anda telah selesai. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit 30 detik. Luar biasa sebenarnya ide untuk menyerahkan gaji dan pendapatannya kepada mereka, tetapi setelah dihitung juga tidak terlalu signifikan kalau kemudian itu akan disalurkan dan didistribusi kepada seluruh imam-imam Kabupaten Bulukumba. Karena itu pasangan Asik menawarkan program literasi masjid di mana tidak mengandalkan APBD, mulai dari listrik masjid dibiayarkan hingga peningkatan ada dai dan mubalik di setiap masjid di 1086 masjid di Bulukumba, dan itu non APBD dengan mengandalkan pendekatan atau kami menyebutnya dengan dana umat. Kita punya potensi orang Bulukumba yang ada di Sulawesi Tenggara misalnya itu 39.000. Di Makassar kita orang Bulukumba ini tembus di angka 22.000. Kalau infaknya saja, kita belum bicara zakat harta, kalau infaknya saja mereka akan kirimkan ke Bulukumba dan dikelola secara profesional di Bulukumba melalui intervensi peraturan bupati, maka bisa dibayangkan ada 50 miliar yang bisa kita masukkan dalam setiap bulan, dan itu kita tidak akan repot lagi dengan pemberdayaan anak muda yang mau butuh beasiswa, perempuan-perempuan yang mau pagade-gade, itu bisa diambilkan di situ. Itu gagasan-gagasan yang akan didorong oleh Bulukumba Asik ketika kami terpilih. Jadi mesti ada langkah yang lebih strategis, ada langkah yang lebih inovatif, dan ada langkah upaya yang serius. Satu misalnya, kalau intervensi 2,5% dari zakat harta ASN itu bisa 6 miliar dalam sebulan. Jadi gagasan itu yang kami akan lakukan kalau Allah takdirkan kepada kami. Baik, waktu Anda telah habis dan tetap di pasangan nomor urut 2.
Kali ini bertanya kepada pasangan nomor urut 1, waktu Anda 30 detik. Kita punya konsep Asikmar. Asikmar itu adalah wadah untuk mendistribusi dan menjadi etalase buat kreativitas anak-anak muda di Bulukumba. Kami ingin minta tanggapan dan apa ada konsep Anda juga dalam hal pemberdayaan seperti itu. Kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya kira yang pertama dulu adalah bagaimana regulasi yang ada, peraturan daerah yang belum, masih ada waktu, direset dulu. 2 menit dari sekarang, silakan Mbak. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama tentu adalah kami buatkan regulasinya dulu supaya anak-anak kita, milenial kita, pemuda kita ini bisa berkreasi. Oleh karena itu kami buatkan peraturan daerahnya dulu. Supaya betul-betul nantinya dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini sudah ada rambu-rambunya. Baik dalam baik kebutuhan anggaran maupun sebagainya. Yang kedua adalah tentu kami membuat suatu namanya wadah kepemudaan yang nantinya ya baik yang ada di desa yang akan kita kembangkan seperti Karang Taruna, kemudian kegiatan-kegiatan pemuda yang lainnya yang bisa dimaksimalkan oleh pemuda itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan apakah olahraga dan sebagainya. Tentu juga hal lain yang bisa dilakukan adalah bagaimana khususnya bagi anak muda yang gemar dengan kesenian dan sebagainya. Ini adalah kami buatkan wadah di situ supaya betul-betul bisa menyalurkan bakatnya yang ada khususnya di bidang kesenian. Oleh karena itu dengan patokan adanya regulasi yang ada, peraturan daerah yang ada, diperkuat dengan peraturan bupati, insya Allah segala bentuk kegiatan bahkan sampai tingkat nasional dia bisa mengikuti lomba-lomba yang ada. Karena kenapa? Sudah jelas regulasinya yang ada. Baik kegiatan kreasi apapun itu yang dilakukan pemuda. Karena sekarang pemuda sangat penting sekali. Kabupaten bisa maju, tanpa pemuda tidak akan maju. Oleh karena itu sehingga regulasinya lah yang akan kita lakukan. Dan insya Allah apabila saya terpilih menjadi Bupati Bulukumba, insya Allah yang pertama kami akan lakukan adalah perda terkait dengan pemudaan. Kalau tidak jadi dalam 1 tahun, saya siap mundur menjadi Bupati Bulukumba. Ya. Kemudian selanjutnya, anggarannya insya Allah kami siapkan. Saya siap mundur kalau tidak saya siapkan untuk itu. Tidak ada lagi anak-anak kita yang terlunta-lunta di provinsi lain hanya gara-gara tidak ada uangnya, tidak ada apa-apanya, tidak dikirimkan oleh pemerintah daerah yang ada. Oleh karena itu insya Allah ketika ditakdirkan saya siap mundur menjadi bupati. Untuk apa jadi bupati kalau anak kita terlantar di provinsi lain yang membawahi bidang kesenian, membawahi bidang kepemudaan. Inilah yang harus kita hapuskan di Kabupaten Bulukumba. Insya Allah nomor 1, insya Allah akan menghapuskan itu semua demi untuk kepentingan rakyat dan Kabupaten Bulukumba. Baik, waktu Anda habis, silakan ditanggapi paslon nomor urut 2, 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya pikir sejalan dengan pemikirannya nomor 1. Saya tinggal tambahkan bahwa pasangan Bulukumba Asik itu menyiapkan Asikmar. Ketika nanti ada inovasi daripada Karang Taruna dan lain sebagainya, itulah kemudian dari produksi masyarakat lokal kita ditampung di Asikmar dan kemudian bagaimana menjamin pemasarannya. Salah satu langkah untuk kemudian peningkatan daripada pendapatan masyarakat kita. Nah, terkait persoalan kebijakan, persoalan kepemudaan di Kabupaten Bulukumba, jangankan di Bulukumba, di seluruh Indonesia, pasangan Bulukumba Asik ini sudah membuktikan bahwa bukan sebuah teori tentang keberpihakan kepada kaum milenial, kepada pemuda. Pasangan Bulukumba Asik ini adalah salah satu pimpinan partai politik yang mendudukkan generasinya atau kadernya sebagai ketua DPRD termuda di Indonesia di Kabupaten Bulukumba. Itu bukti keberpihakan pasangan Bulukumba Asik. Yang seterusnya, dengan hari ini kita kemudian merencanakan yaitu sarana besar yang namanya Sport Center. Di Sulawesi Selatan, bagian selatan terbesar sarana olahraga ditempatkan di Bulukumba. Kendalanya hari ini untuk pembebasan lahan 6 hektar saja. Pemerintah daerah tidak punya kemampuan untuk pembebasan itu. Pasangan Bulukumba Asik masuk pada inovasinya, mencarikan solusinya, akan mewakafkan lokasi pasangan nomor 2 yang insya Allah 6 hektar lahan untuk kepentingan masyarakat daerah Kabupaten Bulukumba. Dan di dalamnya ada amalan saya niatkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba. Waktunya sudah habis dan baik. Dinamika debat telah kita lalui dengan sangat baik dan kita beri aplaus kepada 4 pasangan calon putra-putri terbaik Kabupaten Bulukumba. Dan segmen selanjutnya adalah closing statement dan setelah jeda berikut ini. Ayo gunakan hak pilihnya
dipilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo masyarakat Kabupaten Bulukumba, mari kita bersama-sama melawan dan menolak politik uang, politisasi SARA, kampanye hitam, dan penyebaran informasi bohong. Mari kita bersama-sama mewujudkan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Bulukumba tahun 2020 yang damai, berbudaya, dan bermartabat. Legitimasi kepemimpinan daerah akan sangat ditentukan oleh kehadiran kita semua di TPS. Jangan lupa datang ke TPS. Di TPS aman kok, tapi pakai masker ya. Jangan yang ada logo paslonnya. Ayo ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020. Ayo tingkatkan partisipasi pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020. Dan bagi Anda yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, agar segera melakukan proses perekaman elektronik ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sebelum tanggal 9 Desember tahun 2020. Pemilih berdaulat, negara kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dan citizen dimanapun Anda berada, 33 hari lagi, tepatnya tanggal 9 Desember, warga Bulukumba akan memilih pemimpinnya. Dan di bagian akhir ini, saya akan meminta kepada Bapak dan Ibu 1 menit untuk meyakinkan masyarakat Bulukumba Anda layak dipilih untuk menata Bulukumba semakin baik. Saya akan memulai dari paslon nomor urut 4, waktu Anda 1 menit. Closing statement. Terima kasih. Harapan baru saya Montar Ayu Yusuf sama Andi Edi Manaf. Balik ikhlas mewakafkan diri nanti ke Bulukumba ketika saya diberi amanah. Saya mau melihat kampung saya, saudara saya, bagaimana tidak tinggalkan Bulukumba. Semua saudaraku, adik-adikku Pascap, mereka sarjana dan pergi tinggalkan Bulukumba. Kemana saja mereka merasa mereka dapat sandaran hidup. Sementara Bulukumba begitu potensi, begitu kaya yang harusnya bisa membuat mereka tinggal di Bulukumba dan ada yang menjadikan sandaran hidup. Tapi kondisi yang sekarang insya Allah solusi akan saya lakukan bagaimana nanti pasca harapan baru diberi amanah di 9 Desember. Dan insya Allah bagaimana saya mengusahakan akan investor masuk ke Bulukumba. Saya punya kawan di dalam dan di luar negeri untuk saya minta berinvestasi di Bulukumba pasca nanti, baik di sektor pertanian maupun di sektor di pariwisata. Saya kira itu. Ya. Closing statement untuk pasangan nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Masyarakat Bulukumba yang saya cintai dan saya hormati, pemerintahan ini telah bekerja keras dengan menghasilkan indikator-indikator keberhasilan.
indeks pembangunan manusia kita meningkat, kemiskinan kita menurun, Gini rasio kita menurun. Kita mendapatkan evaluasi kinerja pemerintahan daerah 8 terbaik nasional. Itu artinya bahwa kinerja kunci kita berjalan dengan baik. Kita perlu lanjutkan perjalanan pemerintahan ini, mudah-mudahan dengan restu, dengan doa, dengan dukungan dari masyarakat Bulukumba, maka pasangan Kacamataya, Tommy Satria Yulianto dan Haji Andi Makassau STMM melanjutkan perjuangan, melanjutkan pengabdian untuk Bulukumba di masa mendatang. Masyarakat Bulukumba yang sama-sama saya hormati, mari kita bersama-sama mencoblos nomor urut 3 Tommy Satria Yulianto dan Andi Makassau. Karena pasangan Bupati ini insya Allah akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bulukumba. Banyak agenda penting pemerintahan sebelumnya akan kita lanjutkan. Sungguh sangat sayang. Waktu Anda sudah habis. Paslon nomor urut 2, closing statement 1 menit. Literasi masjid akan mengajak seluruh anak-anak kita untuk tetap paham dengan agama. Salah satu tujuan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kesejahteraan kita akan lalui dengan program 10.000 lapangan pekerjaan, UMKM, bantuan 5 sampai 100 juta hingga bantuan 5 juta per kakak. Dan yang paling utama adalah kami memulai kesejahteraan itu dari rumah kita dengan memperbaiki tunjangan, tenaga honorer dan insentif terhadap ASN. Kesemuanya kita berharap agar seluruh pelayanan kepada masyarakat akan baik. Kita berharap di sekolah baik, di rumah sakit baik, seluruh pelayanan dasar baik. Karena kenapa? Karena seluruh kesejahteraan, seluruh yang menjadi kebutuhan masyarakat ada pada poin-poin itu. Semuanya saya akan berujung pada sebuah program dan satu adalah komitmen. Kami sudah berkomitmen, saya minta izin sama Pak Jaskar. Pada tahun 2022 APBD khususnya 2 juta tenaga honorer tidak bisa dibuktikan. Maka saya menyatakan mundur jadi wakil bupati pada saat Allah takdirkan kami menjadi pemimpin. Salam asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 2 berakhir dan selanjutnya pasangan nomor urut 1, closing statement Anda 1 menit. Terima kasih. Kami adalah pasangan laki-laki dan perempuan. Satu-satunya adalah perwakilan laki-laki dan perempuan. Pak Hine dan Bu Ritne. Oleh karena itu, mudah-mudahan pasangan HM21 insya Allah 21 program nyata kami tanda tangani di atas fakta integritas. Insya Allah apabila kami tidak melaksanakan ini, saya siap untuk mundur menjadi Bupati Bulukumba. Ini adalah komitmen kami untuk membangun 5 tahun Bulukumba ke depan. Karena kami adalah pasangan perwakilan laki-laki dan perempuan. Pasangan Bulukumba Barat dan Bulukumba Timur. Insya Allah. Selanjutkan. HM21 Bulukumba bangkit. Laki-laki tusuk perempuan, perempuan pilih nomor 1. Bahineamo, perempuan bisa tonji. Bulukumba bisa bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulukumba dalam Pilkada 2020 dan kita beri tepuk tangan meriah buat mereka yang telah memberikan banyak pokok-pokok pikiran dalam debat satu panggung perdana KPU Bulukumba. Sampai di sini debat publik calon bupati dan wakil bupati. Saya Mardiana Rusli mewakili KPU Kabupaten Bulukumba dan Celebes TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini. Baik, tanggal 9 Desember adalah hari pemilihan Anda semua. Pemilih datanglah ke TPS masing-masing, salurkan suara Anda. Dan KPU Bulukumba mengingatkan Anda membawa surat keterangan C6, KTP elektronik dan identitas lain. Hari Rabu 9 Desember 2020. Suara Anda, pemilih, silakan memilih pemimpin yang Anda percaya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua paslon. Nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4. Dinamika debat yang luar biasa.
Walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar, betapa indahnya malam menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Ya semuanya, selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi.